Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Mudah-mudahan kalian sehat walafiat semua dan masih tetap semangat belajar daringnya bersama Ibu dalam pembelajaran matematika. Untuk minggu ini Ibu akan membahas tentang materi kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Oke, kita lanjut. Ya, di sini terdapat 3 kedudukan titik terhadap lingkaran, yaitu yang pertama titik di dalam lingkaran, kemudian yang kedua titik pada lingkaran, dan ketiga titik di luar lingkaran. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan ya gambar di bawah ini. Untuk gambar yang pertama, ini titik P ya, X1, Y1 berada di dalam lingkaran. Jadi titiknya berada di dalam lingkaran. Untuk gambar yang kedua, di sini adalah titik P X1, Y1 pada lingkaran. Ya, jadi titiknya berada pas garis lingkaran seperti ini. Kemudian yang ketiga, titik P X1, Y1 berada di luar lingkaran. Jadi ini lingkarannya, titiknya berada di luar lingkaran seperti ini, ya. Kemudian di sini ada pusatnya ada 2, ada di titik 0,0, ada di titik P, Q. Untuk persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, kuasa titik P-nya adalah X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat dikurang R kuadrat, ya. Kemudian untuk titik P, Q, persamaannya X dikurang P kuadrat tambah Y dikurang Q kuadrat sama dengan R kuadrat. Kuasa titik P-nya X1 dikurang P kuadrat tambah Y1 kurang Q kuadrat dikurang R kuadrat. Ya, di sini keterangannya untuk kuasa P-nya lebih kecil dari 0, maka titik P-nya berada di dalam lingkaran. Untuk kuasa P-nya sama dengan 0, titik P-nya terletak pada lingkaran. Dan untuk kuasa P-nya lebih besar dari 0, maka titik P-nya di luar lingkaran. Ya, di sini Ibu berikan contoh soal. Diketahui titik A 2,1, tentukan kedudukan titik A terhadap lingkaran. Untuk rumus yang pertama, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 5. Ya, ini karena angka 5-nya berada di sebelah kanan, kita pindahkan ke sebelah kiri. Jadi, X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 5. Ya, X-nya kita ganti dengan angka 2, Y-nya kita ganti dengan angka 1. Ya, jadi kita substitusikan. Jadi, X-nya 2 kuadrat, tambah Y-nya 1 kuadrat dikurang 5. 2 kuadrat itu 4, ditambah 1 kuadrat 1, jadi 4 ditambah 1, 5, 5 dikurang 5, 0. Karena K-nya sama dengan 0, maka titik A-nya terletak pada lingkaran. Oke, kita lanjut. Untuk rumus yang kedua, X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 2X tambah 4Y dikurang 16 sama dengan 0. Maka yang ada X-nya kita ganti 2, Y-nya kita ganti 1. X-nya kita ganti 2 kuadrat, tambah Y-nya kita ganti 1 kuadrat, dikurang 2X, jadi 2 dikali 2 ditambah 4Y, 4 dikali 1 dikurang 16. 2 kuadrat 4, ditambah 1 kuadrat 1, dikurang 2 kali 2, 4, ditambah 4 kali 1, 4, dikurang 16. 4 ditambah 1, 5. 5 dikurang 4, 1 tambah 1 tambah 4, 5. 5 dikurang 16, min 11. Ya, karena min 11, jadi K-nya lebih kecil dari 0, maka titik A-nya terletak di dalam lingkaran. Ya. Oke, kita lanjut. Yang C, X dikurang 3 kuadrat tambah Y tambah 2 kuadrat sama dengan 9. X-nya kita ganti 2, 2 dikurang 3, min 1. Min 1 kuadrat hasilnya plus 1. Kemudian ditambah YA tambah 2 kuadrat, Y-nya kita ganti 1, 1 tambah 2, 3. 3 kuadrat hasilnya plus 9. Dikurang 9. 1 ditambah 9, 10. 10 dikurang 9, 1. Karena K-nya lebih besar dari 0, maka titik A-nya terletak di luar lingkaran.
Oke, kita lanjut. Kedudukan garis terhadap lingkaran. Terdapat 3 kedudukan garis terhadap lingkaran, yaitu garis memotong lingkaran, ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, garis menyinggung lingkaran. Dan yang ketiga, garis tidak memotong dan menyinggung lingkaran. Ya, untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama ini garis menyinggung lingkaran, ya, satu buah lingkaran. Kemudian ada satu buah garis pas di garis lingkarannya, ya, seperti ini gambarnya. Kemudian untuk gambar yang kedua, ini garis memotong lingkaran di 2 titik. Jadi ada 2 buah titik, ya, ini di garis lingkarannya. Kemudian yang ketiga, ini garis tidak memotong lingkaran, ya, satu buah lingkarannya tidak terpotong garis. Jadi ini garis tidak memotong lingkaran. Ya, dengan mensubstitusikan persamaan garis ke dalam persamaan lingkaran, kemudian disusun dalam bentuk persamaan kuadrat. Ya, untuk rumusnya, D sama dengan B kuadrat dikurang 4 AC. D-nya itu diskriminan, ya. Ini nilai D-nya, untuk D lebih besar dari 0, maka garis memotong lingkaran di 2 titik. Untuk D sama dengan 0, maka garis menyinggung lingkaran. Untuk D lebih kecil 0, maka garis tidak memotong lingkaran. Oke. Ini Ibu berikan contoh soal. Tentukan kedudukan garis terhadap lingkaran dengan cara menghitung nilai diskriminan. Ya. Untuk G atau Y sama dengan 2X tambah 1. Untuk L-nya, X dikurang 2 kuadrat tambah Y kurang 3 kuadrat sama dengan 10. Ya, ini kita substitusikan. Ya, untuk yang atas kita sebutnya persamaan 1, yang bawahnya ini persamaan 2. Ya, kita substitusikan. Ya, X dikurang 2 kuadrat tambah Y dikurang 3. Y-nya itu kita ganti dengan angka 2X tambah 1. Dikurang 3 kuadrat sama dengan 10. Ya. Kemudian X dikurang 2 kuadrat tambah 2X ditambah 1 dikurang 3 min 2 kuadrat. Ya, 10-nya ada di sebelah kanan, kita pindahkan jadi min 10 sama dengan 0. Ya. Kemudian X dikurang 2 kuadrat kita jabarkan. Jadi X pangkat 2 jadi X kuadrat. Kemudian 2 dikali X dikali min 2 jadi min 4X. Min 2 kuadrat jadi plus 4. Kemudian 2X kuadrat jadi 4X kuadrat. Kemudian 2 dikali 2X 4X. 4X dikali min 2 min 8X. Kemudian min 2 kuadrat jadi hasilnya plus 4 dikurang 10 sama dengan 0. Yang variabelnya sejenis bisa kita hitung, ya. X kuadrat ditambah 4X kuadrat jadi 5X kuadrat. Kemudian min 4X dikurang 8X jadi min 12X. Kemudian 4 ditambah 4, 8 dikurang 10, min 2 sama dengan 0. Jadi 5X kuadratnya nilai A, min 12X-nya nilai B, min 2-nya nilai C. Kita masukkan ke dalam rumus B kuadrat kurang 4AC. B-nya jadi min 12 kuadrat. Kemudian dikurang 4 kali A-nya 5 kali C-nya min 2. Min 12 kuadrat itu 144. Kemudian min 4 kali 5 20. Min 20 dikali min 2 jadi plus 40. 144 ditambah 40, 184. Jadi karena nilainya positif, jadi garis memotong lingkaran di 2 titik. Ya. Kalian pelajari lagi materi yang Ibu berikan untuk minggu ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa menghubungi nomor telepon Ibu atau WA Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.